siang teman-teman, kita akan membagikan bagaimana cara membuat database dan menyimpan database pada PHP ya. Di sini kita nanti akan membuat form, membuat database dan menginput form ini ke dalam database. Oke, mulai dari awal ya. Nah, yang pertama kita akan membuat inputan ya, nanti nama, kelas, jurusan. Bagaimana kita membuat database-nya. Nah, kita buka Google Chrome-nya ya. Google Chrome, nanti bisa kalian akses di localhost php my admin. Nah, di sini akan muncul untuk PHP my admin-nya. Kita misalkan. Nah, sekarang bagaimana sih kita akan membuat basis datanya? Kita klik baru. Di sini klik baru. Nah, di sini kasih nama database-nya apa? Soalnya kita latihan dulu. Nah, di sini nanti akan muncul database latihan 2. Nah, di dalam database ini nanti kita akan membuat tabel. Di sini kita akan membuat tabel. Kita klik di sini nama tabelnya semua jumlah kolomnya berapa nih? Nah, kita coba jumlah kolomnya 4 ya. Kita kiri. Nah, di sini ada nama-nama yang nanti akan untuk fill di dalam tabelnya. Di sini ada ID mahasiswa. Kemudian di sini ada nama, ada jurusan. Di sini ada kelas. Nah, di sini ada tipe data ya. Tipe datanya soalnya ini dijadikan indeks utama, akan jadi primary atau indeks utama ya. Kemudian di sini namanya tipenya adalah varchar. Nah, varchar itu adalah bentuknya teks, nanti bisa dikasih 30. Nah, jurusan juga teks bisa 0,20 kan. Nah, kelas ini integer aja, nanti akan berubah angka ya. Kemudian di sini dibikin untuk ID mahasiswanya dibikin auto increment. Nah, di sini biar menjadi otomatis nanti ya. Nanti juga kita akan belajarin cara bagaimana bikin nomor otomatis sendiri. Untuk sementara kita membuat auto increment, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di dalam latihan 2 ini mempunyai tabel namanya mahasiswa. Nah, ini struktur datanya. Jadi di sini ada ID mahasiswa, nama, jurusan, dan kelas. Bagaimana sih cara menyimpannya? Nah, sekarang kita kembali ke dalam codingnya. Di sini kita membuat file dalam htdoc namanya latihan 2 dan kita membuat indeks. Nah, di sini kita menggunakan Bootstrap online ya. Nanti kalau semua mau dibikin yang bukan online juga bisa. Di sini kita membuat Bootstrapnya secara online. Jadi biar tampilannya agak lebih bagus sedikit ya. Nah, di sini ada inputan nama. Biasa kita nanti akan membuat form, akan ada input nama dan sesuai dengan nama database yang ada di dalam di sini. Gitu. Database yang ada di sini. Nah, di sini kita bikin form. Ya, di sini jangan lupa form dulu karena nanti akan mengeksekusi di mana form ini akan disimpan.
di sini biasa metode. Nah, metode nanti seperti pembahasannya kemarin, metode ini menggunakan metode post ya. Kemudian actionnya itu adalah nanti akan diarahkan kemana nih proses eksekusi penyimpanannya gitu ya. Nanti kita beri nama di sini proses ya. Metodenya apa? Metode post. Tapi jangan lupa kalian nanti membuat koneksi ya. Setelah indeksnya ini kita coba. Setelah indeksnya ini berhasil, nah di sini nanti inputannya kayak gini. Nah, semua di sini ada untuk button. Nah, button di sini adalah untuk tombolnya proses. Nah, kita menggunakan flash biar tampilannya lebih bagus. DTN and print. Nah, di sini. Oke. Jadi ketika kita klik ini, nanti kita proses, nanti akan menyimpan ke dalam database mahasiswa di sini. Nah, ini untuk latihan dasar ya, biar semua paham. Nah, di sini ada di database kita itu ada yang namanya, kita lihat strukturnya di sini ada nama jurusan kelas. Nah, kita biar untuk mempercepat ini dapat kita copy aja. Nah, di sini ada name-nya di sini kasih nama ya yang. Nah, di sini adalah kelas. Kelas name-nya adalah kelas. Nah, password-nya kelas. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah jurusan. Ya, jurusan di sini namanya juga jurusan. Nah, di password-nya juga jurusan. Ketika kita refresh ya, ketika kita refresh di sini, nah di sini kita lebih indah ya. Nah, nanti kita proses nih, karena di sini masih file index, kita actionnya proses PHP ketika kita klik. Nah, di sini adalah kosong. Karena apa? Fungsi proses PHP itu bikin ya. Sebelum kita masuk ke proses PHP, kita bikin koneksi gitu. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat koneksinya dulu teman-teman ya, biar database yang ada di dalam PHP admin bisa terbaca. Nah, dia bikin koneksinya ini file, kita membuat namanya koneksi php. Kita Ctrl S. Nah, di sini kita membuat koneksi dengan format PHP dengan koneksi .php. Nah, di sini sudah ada file namanya koneksi PHP. Nah, bagaimana kita membuat koneksinya? Kodenya adalah yang gitu. Nah, di sini kita menggunakan variabel host. Hostnya adalah localhost karena kita akan menyaringkan localhost ya, username-nya root, passwordnya kosong karena kita nggak password. Nah, database-nya ini adalah sesuai dengan nama database di dalam sini. Latihan juga. Nah, di sini kita membuat nama variabel koneksi, kita panggil dari host username password database-nya ini. Setelah kita membuat file koneksi, kita nanti akan membuat file di mana kita akan membuat ini proses agar bisa tersimpan ke dalam tabel mahasiswa di dalam database latihan. Nah, setelah koneksi berhasil dari inputan indeks, di sini ada inputan name, kelas, jurusan ya kan. Dari metode post proses kita membuat prosesnya, kita membuat file lagi yang namanya proses. Ini file kita membuat namanya proses.php. Kita bahas di sini dengan nama tipenya PHP proses.php. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan
pengkode, di mana indeks ini nanti akan diproses dan tersimpan ke dalam database latihan 2 ini sesuai yang ada di sini. Datanya akan tersimpan di situ. Nah, koneksi sudah dibuat, kita buat prosesnya, kita buka biasa PHP. Nah, di sini jangan lupa ya, di sini kan kita membuat koneksinya ya. Koneksinya harus kita panggil input. Nah, kita apa input di situ sesuai dengan namanya koneksi dan PHP. Nah, di sini kita biasa seperti latihan awal. Di sini kita ada form nama, name-nya nama, kelas dan jurusan. Nah, di sini kita membuat variabel nama sama dengan bulan pos. Nah, di sini kita kasih nama, kemudian bulan kelas sama dengan bulan s pos. Jadi name-nya itu kalau kecil-kecil semua atau besar ya kasih besar ya. Jadi sesuai dengan inputan di sini name itu berfungsi dalam untuk pembacaan posnya. Kalau ini untuk variabel aja, jadi bisa diganti-ganti gitu. Kemudian kita di sini kasih variabel jurusan. Nah, bola jurusan. Nah, setelah kita bikin variabel ini ya, kita membuat suatu koneksinya untuk query data di dalam database ini, data mahasiswa. Kita menggunakan MySQL di query. Nah, kita akan membuat query-nya ya, MySQL buka kurung. Nah, gitu. Kita panggil koneksinya ini. Nah, ular koneksi ini kita panggil di sini ular koneksi ya, koma. Nah, situ. Nah, kita buka petik 2 insert into. Nah, nama tabelnya. Nah, maksudnya insert itu adalah kita masukkan ke tabel mahasiswa. Values. Nah, kita buka kolom. Di sini kita panggil tuh. Nanti di sini dolar nama sesuai dengan urutannya ya, jangan sampai kebalik tuh. Nah, di sini dimulai dari strukturnya adalah, nah di sini ada nama, jurusan, kelas. Tadi yang kedua adalah jurusan dolar jurusan koma dolar kelas itu ya, jangan lupa di background. Nah, setelah itu ya, kita bikin header. Jadi fungsi header di sini adalah digunakan untuk ketika kita berhasil menemukan, kita akan lari kemana nih? Nah, kemudian
setelah itu bisa kita cek nih dalam latihan ini, kita tes ya, karena koneksi sudah ada, prosesnya sudah ada, indeksnya untuk penginputan sudah ada. Kita coba eksekusi. Namanya adalah Linda, kelasnya adalah Sopama kelas 1, jurusannya adalah teknik informatika. Nanti ini bisa dibikin combo box ya, combo box itu pilihan bisa. Karena kita dalam teks aja ya. Dan coba proses. Ketika proses ini dia akan lari ke dalam proses ini. Setelah proses di sini kita arahkan, setelah berhasil dia akan arahkan ke dalam indeks lagi, akan balik ke sini. Kita coba proses. Nah, dia akan lari ke indeks lagi. Kita tes nih di sini. Nah, di sini belum ada nih, ya kan? Belum masuk. Kenapa? Nah, kita coba kosongkan koma. Jangan takut error itu masih ada solusinya ya. Di sini belum masuk nih, sebetulnya belum masuk ya. Kita coba lagi Linda kelas 2. Nah, udah selesai, refresh. Nah, sini udah masuk belum gitu kan. Ini masuk ya, Linda dari informatika masuk ya. Nah, kita coba tes lagi ya kan, kita coba tes lagi. Namanya di sini adalah, kita tes lagi, namanya adalah Siti. Kelas 5 sistem informasi. Kita proses. Nah, kita cek nih di sini. Kita cek di data management. Nah, di sini akan muncul. Nah, 2 Siti simulasi kelas 5 itu ya. Nah, itu cara membuat penyimpanan dalam PHP ya. Nanti kita akan membuat bagaimana sih kita membaca data, bagaimana sih kita edit data ini di part selanjutnya ya, karena takutnya kepanjangan. Teman sekarang cukup sekian, nanti kita selanjutnya akan membahas tentang edit dan hapus di dalam database ini.